parah, perut kakak sampai gemuk gitu ya, kelihatan kayak buncit, itu kakak jangan konsumsi fiber dulu, baik dari buah maupun dari sayur-sayuran. Nah, lemak sama protein itu cukup bisa ditoleransi, sama kayak karbohidrat kak. Ada momen dimana teman-teman IBD, IBS tuh nggak bisa kak konsumsi karbohidrat. Nasi itu merupakan turunan dari grain ya kak, biji-bijian. Biji-bijian protein itu, tidak semua protein itu aman, damai, tentram. Protein tetap juga bisa mengakibatkan alergi, tapi frekuensi alergi yang disebabkan karena protein itu lebih rendah daripada alergi yang disebabkan dari konsumsi biji-bijian, dari konsumsi kacang-kacangan dan fiber gitu ya kak. Pada prinsipnya protokolnya itu banyak teman-teman yang udah mungkin berobatnya ke kemana-mana gitu ya kak, udah berobat ke dokter konvensional, gastro satu ke yang lain gitu, tapi kok belum sembuh juga ya, karena itu tuh masih nggak oke gitu ya kak. Obat itu sulit untuk menekan peradangan yang disebabkan karena makanan. Mungkin bisa, tapi sulit dan lambat prosesnya kak. Alangkah lebih bagus kalau misalnya kakak itu benar-benar memahami usus kakak itu cocoknya sama konsumsi apa. Jadi ketika kakak menggabungkannya itu akan lebih cepat. Menggabungkan saja kadang-kadang itu lambat ya kak ya, tergantung juga dari faktor yang lain ya kak. Tapi dari sisi aku yang paling utama dari pengobatan IBD IBS adalah masih satu persatu terhadap satu jenis makanan per hari. Hari ini kakak makan protein dalam berupa daging sapi, terus kakak lakukan evaluasi. Kalau setelah kakak makan daging sapi ternyata aman, berarti kakak baru boleh yang lain. Misalnya hari ini makan daging sapi sama ayam, kok saya kembung ya dong habis makan ayam, berarti kakak jangan lagi makan ayam. Atau kakak lihat ayamnya itu tuh pengolahan itu tuh bagaimana, kakak coba alternatif yang lain. Sampai kakak tahu apa makanan yang buat kakak cocok atau tidak cocok, terus kakak buat food jurnalisnya gitu ya kak. Di situ ada. Dom, aku telat makan, pusing kelengan, bahkan sampai vertigo. Puasa juga pusing pas sore. Kalau telat makan timbul keluhan, ini bisa mengacu pada kondisi gastritis ya kak. Vertigo itu kekurangan dari vitamin D3. Kakak sudah konsumsi vitamin D3-nya udah oke apa belum? Kalau misalnya belum, silakan kakak konsumsi. Untuk vertigo itu minimal 20.000 IU kak dari sisi aku. Kemudian jangan lupa perbaikin kondisi lambung kakak, konsumsi probiotik, enzim, gastro comfort, itu bisa membantu dalam memperkuat sistem lambung kakak. Selamat sore kakak. Kak, suplemen yang buat kena hipertiroid. Kakak yang bertanya tentang hipertiroid itu merupakan bagian dari penyakit autoimun. Teman-teman autoimun itu pasti banget kekurangan vitamin D3K2 dan magnesium. Tapi spesial untuk pasien hipertiroid, kalau kakak saat ini mau konsumsi vitamin D3, mohon cek dulu kalsium dalam darah kakak berapa. Apakah ini sesuatu yang penting dong? Menurut aku penting. Untuk teman-teman yang hipertiroid pengen konsumsi vitamin D3K2, cek dulu kalsium dalam darah. Kenapa? Karena ada momen di mana pasien-pasien hipertiroid itu lagi mengalami hiperkalsium atau produksi kalsium berlebihan di dalam darah. Sehingga kak, ini penting banget untuk kita lakukan follow up dulu kak, kalsium kakak berapa. Kalau kalsium dalam kakak itu normal, silakan langsung konsumsi vitamin D3 minimal 30.000 IU untuk kondisi hipertiroid. Tapi kalau dia ternyata dia nggak normal, maka jangan dulu konsumsi vitamin D3-nya ya kak. Kakak hanya konsumsi K2 dan magnesium saja, itu untuk protokol hipertiroid. Kalau misalnya kalsium kakak normal, silakan mempertimbangkan vitamin D3K2, kemudian magnesium, kemudian kakak konsumsi benfotiamin namanya B1, kemudian superkortisol. Superkortisol itu aku rekomendasikan untuk teman-teman yang hipertiroid. Tambahannya adalah zinc selenium. Untuk teman-teman yang hipertiroid, hipotiroid itu sangat membutuhkan zinc selenium ya kak. Zincnya picolinat, seleniumnya yang golongan selenometation. Autoimun minum D3K2, magnesium, probiotik, zinc, glutathione, L-glutamin, omega 3 boleh kan dok? Boleh. Kakak Randy autoimunnya diagnosisnya apa? Kalau kakak bertanya boleh ya boleh, tapi diagnosisnya apa kak? Dok, 14 tahun perempuan, kalau rambut rontok minum apa? Minumnya probiotik, vitamin D3K2 sama zinc. Kalau udah agak lebih berusia, berumur gitu ya kak, kakak tambahannya adalah kolagen yang ada biotinnya kakak. Dong, aku minum gastro udah 20 hari, perutku udah enakan. Alhamdulillah kakak Yumi, semoga membaik ya kak. Halo kakak Mila, apa kabar kakak Mila? Udah lama nggak diskusi ya kak. Dom, 14 tahun perempuan udah tadi ya. Mulut terasa pahit terus, kenapa ya dom? Asam lambung gitu kakak, atau GERD karena asam lambungnya naik ke kerongkongan. Udah minum vitamin D3K2, magnesium 3 hari ini kerasa enak, tapi hari ini dadaku aku berat lagi. Pola makannya deh kak. Kakak udah konsumsi gastro mendingan, vitamin D3 udah enak, tapi dadanya aku berat lagi. Kemungkinan pola makan sama pola tidur ya kak. Biasanya di bulan Ramadan ini kita kekurangan tidur ya kak. Perhatikan pola tidurnya juga ya kak. Dok, saya sesudah makan mulut asam, perut terasa penuh.
Sesudah makan kadang begah, perut perih gitu setiap. Kakak Devi kemungkinan besar kakak mengalami gastritis dan GERD secara bersamaan. Sesudah makan mulut asam, perut rasa penuh, begah itu mengacu pada kondisi GERD, sedangkan perut perih itu mengacu pada kondisi gastritis. Domi, leaky gut berapa lama sembuh? Udah ngikutin protokol. Aku nggak bisa ngasih waktu pasti ya kak, karena tuh ada pasien aku yang udah 6 bulan masih belum total 90% sembuhnya kakak, hanya di 60-70%. Up and down itu tergantung dari pola makannya pasien sama bagaimana pasien ini bisa mengenali apa yang cocok, apa yang nggak cocok gitu ya kak, karena ini yang paling penting. Obat, suplemen itu nomor 2, tapi kecocokan pola makan, apa yang kakak makan itu nomor 1 kakak. Karena pada dasarnya balik lagi, leaky gut, IBD, IBS itu tuh mereka tuh lagi ngamuk, jadi itu kalian kenalin, pinter-pinter kenalin apa makanan yang cocok di dalam usus kakak. Kakak jangan makan apa hal yang buat mereka ngamuk, itu aja kak sebenarnya ya kak ya, dibantu dengan obat ataupun dengan suplemen. Dok, apakah magnesium bisa membuat haid jadi banjir? Enggak, kakak, bukan karena magnesiumnya ya kak untuk bleedingnya ini. Dok, ciri hiatal hernia apa? Hiatal hernia itu sama kayak GERD kakak. Hiatal hernia itu sama kayak GERD, cuman bedanya kalau hiatal hernia itu diafragmanya itu tuh menekan ke esofagusnya, ke kerongkongannya. Tapi sensasinya sama seperti GERD, tapi lebih berat hiatal hernia. Dok, kalau untuk orang tua yang pengapuran minum D3K2 bisa kah? Bisa, malah harus kakak. Vitamin D3K2 dan magnesium itu sangat aku anjurkan untuk teman-teman yang memerlukan, orang tua yang memerlukan kalsium, itu memerlukan vitamin D3K2 dan magnesium. Karena kalau kita mau langsung konsumsi kalsium itu beresiko pada orang tua kak. Jadi memang lebih baik kita itu konsumsinya vitamin D3K2 dan magnesium. Karena vitamin D3K2 dan magnesium itu dapat membantu menyerap kalsium dalam darah. Akhirnya kita bisa terhindar dari kekurangan kalsium. Tapi kecuali misalnya kakak hipotiroid yang memang benar-benar terjadi hipokalsium, nah itu beda cerita ya kak. Tapi kalau hanya pengapuran, kemudian tuh degeneratif tulang karena disebabkan karena usia, osteoartritis, itu cukup dengan vitamin D3K2, tidak usah konsumsi kalsium. D3K2 yang manakah yang banyak palsu? Kak, untuk vitamin D3K2 aku punya 2, ini dari kapsul, ini dari soft gel. Untuk soft gel ini mengandung gelatin kakak ya, jadi dia, dan coconut oil. Jadi untuk kakak yang alergi kacang, hati-hati karena dia mengandung kacang, karena kacang kan merupakan salah satu alergen dalam tubuh. Kalau misalnya kakak yakin kakak nggak ada alergi kacang, sedangkan pakai vitamin D3K2 dari Naturbell, penyerapannya lebih baik. Tapi kalau kakak nggak yakin, mendingan pakai yang soft, yang kapsul, yang dari Future Biotic. Yang kapsul ini bagus ya kak, dan dia memiliki resiko alergen yang rendah karena dia terbuat dari basisnya selulosa atau vegetarian. Siapa itu yang datang? Dok, zinknya kosong. Iya kak, zinc selenium copper aku lagi kosong. Maaf ya, adanya cuma zinc picolinat yang murni aja. Dok, mau tanya pijat refleksi GERD aman gak sih? Kak, yang dipijat apanya ya kak? Kalau GERD itu otot dada kita, otot bagian perut kita nggak boleh diapa-apain kak. Justru nanti makin berat kalau GERD. Memang tuh kadang-kadang tuh ada pasien yang dom, saya habis dipijit, habis dikerok, kayaknya tuh agak enakan dom, lega, sendawanya keluar gitu. Tapi lama-lama kambuh lagi gitu. Ya, untuk membuat nyaman bisa. Tapi kalau untuk tergantung hanya pada pijat refleksi untuk mengobati GERD, dalam sisi aku sih kayaknya kurang ya kak gitu. Tapi kalau hiatal hernia itu ada sendiri pijatannya hiatal hernia. Nah itu cukup signifikan membantu dalam rangkaian terapi hiatal hernia gitu kak. Tapi kalau GERD jangan diapa-apain ya kak, bagian dada sama perutnya ya kak. Gastritis apalagi nggak bisa kakak ya. Dok, hipotiroid apakah dari autoimun dan kurang iodium? Ya, kurang iodin, kemudian itu kurang selenium, kurang zinc, itu dapat mengakibatkan salah satu kondisi namanya hipotiroid. Tapi bukan karena itu aja ya kak, memang karena ada gangguan di tiroidnya kakak, yang salah satunya karena kekurangan zinc, selenium, vitamin D3K2 dan iodin gitu kak. Domi, untuk lambung yang kurang asam bisa nggak diganti lemon? Lemon memang asam, tapi karakteristik yang hampir sama dengan lambung kita itu juga apal. Kalau kakak mau coba dulu dari yang oke lah, lemon dulu lah gitu. Nanti lama-kelamaan kakak naik bertahap bisa. Dom, lututku suka sakit karena rahim dan ovariumnya sudah diangkat. Kakak udah konsumsi vitamin D3K2 dan magnesium kah? Kakak, untuk teman-teman yang saat ini kodarullahnya itu tidak lengkap kondisinya ya kak. Misalnya rahimnya sudah diangkat, kemudian kantung empedunya sudah tidak ada gitu ya kak. Itu kan artinya itu tuh kakak saat ini tuh tidak lengkap gitu ya kak. Nah,
kondisi ini memang akan mengganggu beberapa sistem yang terkait gitu ya Kak. Kalau rahim kan itu kan kita kaitannya sama sistem produksi dari hormon estrogen kita gitu. Nah kondisi ini kakak sangat membutuhkan vitamin D3, K2 dan magnesium Kak. Jadi zinc juga perlu ya Kak. Maksud aku adalah mungkin kakak kekurangan banyak vitamin dan mineral, tapi yang diperlukan adalah vitamin D3, K2 dan magnesium Kak. Vitamin D3 itu merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin larut dalam lemak vitamin D3 ini memegang peranan penting terhadap sistem imunitas kita, dan sel kita itu memiliki reseptor. Semua sel kita tuh reseptor vitamin D3 tuh kita tuh punya semua gitu ya Kak. Apalagi saat ini kondisi tubuh kakak dalam kondisi yang sudah ada yang mengalami kemunduran fungsi karena tidak lengkapnya organ. Itu kakak sangat membutuhkan vitamin D3, K2, magnesium, zinc. Kalau ada tambahan dana untuk kondisi yang tidak memiliki rahim lagi, yang aku rekomendasikan adalah DIM ya kakak. DIM itu untuk menjaga produksi estrogen kita itu agar tetap optimal. DIM 1 kapsul sudah makan pagi dan sore itu sangat aku anjurkan. Kakak Mila, untuk probiotik dikonsumsi 1 kapsul segera setelah buka puasa, 1 kapsul segera setelah sahur ya kakak. Nah, Kakak Vedia, ini kaitannya kenapa ya Kak ada lututnya kurang sakit? Memang benar Kakak. Jadi itu produksi estrogen itu akan berhubungan sama tiroid, akan berhubungan juga dengan kantung empedu kita. Di mana kantung empedu kita itu kan juga merupakan organ yang mencerna lemak. Dari pencernaan lemak itu kita akan mendapatkan vitamin D3, K2. Vitamin yang larut dalam lemak itu berasal dari pencernaan lemak, vitamin A, D, E, K. Karena Kakak saat ini sudah ada gangguan nih Kak ya, dari jalur metabolisme ini, jadi kemungkinan kakak juga akan mengalami kekurangan vitamin, yaitu vitamin D. Silahkan kakak konsumsi vitamin D3, K2 dan magnesium ya kak. Kalau ada tambahan rezeki, tambahin glukosamin. Glukosamin kakak konsumsi 4 kapsul per hari dengan catatan tidak ada yang namanya penurunan fungsi ginjal. Kemudian tambahin kolagen. Glutamin untuk IBD dan hipertiroid bisa. Migren itu kekurangan B2 kakak. Silakan kakak konsumsi B2 400 mg per hari. Migren kekurangan B2. 2 kapsul kalau kakak pakai produk Now itu kan cuma 100 mg. Jadi kakak konsumsinya sesudah makan 2 kapsul. Vitamin D3, K2 mah, magnesium mah penting ya kakak ya. Jangan cuma konsumsi B2 saja, tapi sebaiknya dilengkapin. Dom, saya panas dingin udah 3 hari terus diare, harus makan vitamin apa? Kalau dalam kondisi yang seperti ini kak, dimana sistem imunitas kita lagi kurang, kakak membutuhkan vitamin D3. Untuk gangguan pencernaan, kakak membutuhkan zinc dan probiotik. Kalau misalnya mau lebih gong lagi, vitamin D3 nya dibarengin sama si magnesium itu akan lebih baik ya kak. Tapi kalau kakak diarenya heboh banget ya kak, lagi heboh, tunda dulu konsumsi magnesium. Karena ada momen dimana magnesium itu malah lebih melancarkan BAB ya kak, karena kan magnesium memang memiliki efek laksatif. Jadi yang aku rekomendasikan vitamin D3, K2, zincnya tipe yang zinc carnosine dan probiotik ya kak. Untuk mempercepat penyembuhan, recovery-nya pakai vitamin B kompleks itu lebih baik. Dok, saya sudah minum vitamin IBD diet keto tapi saya jadi hipoglikemi sampai mau pingsan. Kakak Christian, hipoglikemi kakak gula darahnya berapa? Dok, aku ada kirim hasil lab chapter baru per hari ini. Baik kakak Isra, nanti aku coba jawab, tapi aku selesai dulu urutan antriannya kakak Ibu Isra ya. Pasti nanti aku jawab, cuman mungkin aku membutuhkan waktu. Dok, anak saya ITP primer, minum D3, K2. Anaknya umurnya berapa? Dosis 20.000 unit per hari, hasilnya sekarang 126. Kakak Sylvia, boleh tahu anaknya usianya berapa ini? DIM ada. Sulforapen itu vitamin apa? Sulforapen itu dia merupakan esensial dari brokoli sprout. Brokoli sprout itu sangat bagus untuk teman-teman yang lagi bermasalah sama produksi estrogennya. Misalnya untuk teman-teman kanker payudara, untuk teman-teman yang tadi tidak ada rahim, kemudian teman-teman yang ada masalah adenoma myotrosis, endometriosis, itu bisa pakai si sulforapen. Vitamin D3 kalau pada bulan puasa dikonsumsi sesudah sahur. Kalau untuk magnesium glycinate dikonsumsi sebelum tidur. Kalau untuk probiotik 1 kapsul segera setelah buka puasa, 1 kapsul segera setelah sahur. Dom, aku punya GERD supaya tidak lemas, vitamin apa yang aman? Aku ada alergi antibiotik, ibuprofen, neurobion tah ini kakak. Kakak, kalau misalnya saat ini kakak lagi mengalami banyak alergi, kakak ada alergi ibuprofen, ada alergi antibiotik gitu kan, berarti ini menandakan kalau mikrobioma dalam usus kakak tuh sensitif gitu. Jadi kan antibiotik itu sebenarnya sifatnya bagus ya kak sebenarnya, cuman tuh memang qadarullahnya dalam menjalankan tugasnya, antibiotik, ibuprofen itu dapat mengiritasi lambung dan usus kita. Makanya tuh kakak kayak nggak terima aja, kayak intoleransi aja. Mungkin
Dan akhirnya intoleransi ini makin jadilah dia alergi gitu ya kak. Pertama tuh kita intoleransi dulu, kemudian dia jadi alergi. Nah, dalam mengatasi hal ini kakak sangat membutuhkan probiotik. Itu yang pertama. Probiotik itu mempertahankan agar usus kakak itu tetap optimal. Kalau kita alergi itu pasti usus kita tuh lagi meradang. Kalau alergi dibiarkan terlalu lama dapat membuka gerbang terjadinya reaksi inflamasi atau peradangan. Reaksi inflamasi terlalu lama itu dapat mengakibatkan leaky gut terlalu lama dapat mengakibatkan autoimun. Kakak jalurnya tuh ke sana. Tapi belum tentu kakak autoimun. Aku hanya ingin menjelaskan bagaimana alurnya ya kak. Karena banyak banget nih teman-teman GERD, gastritis yang sudah lama nggak sembuh-sembuh, endingnya berakhir jadi leaky gut. Itu sudah lama, sudah banyak sekali kak yang seperti itu. Kakak sangat membutuhkan probiotik. Kalau kakak yakin, seyakin-yakinnya kakak hanya GERD saja tanpa ada gastritis, silakan untuk mempertimbangkan satu konsumsi cuka apel, 1 sendok sampai 2 sendok makan dicampur sama segelas air. Kemudian kakak konsumsi enzim. Kemudian kakak konsumsi zinc carnosine sebelum makan. Zinc carnosine sama cuka apel boleh digabungkan sebelum makan. Enzim saat makan, kakak boleh konsumsi enzim saat makan. Kemudian probiotik, karena kakak banyak alergi obat, kakak pakai probiotiknya yang 200 billion. 1 kapsul segera setelah sahur, 1 kapsul segera setelah buka puasa ya kak. Kemudian vitamin D3, K2, dan magnesium itu merupakan suplemen yang wajib pada kondisi GERD ya kak. Dok, multivitamin rekomen anak 3 tahun dong, cenderung gangguan di pernafasan, bronkitis, suspek asma, bad pill. Vitamin D, ini mah yang wajibnya vitamin D3, zinc, sama probiotik kak. Ini wajib ya kak. Teman-teman kalau misalnya anak-anak kalian punya reaksi alergi ya, alergi itu asma, bronkitis, itu alergi kakak. Batuk pilek, itu ada alerginya. Silahkan untuk mempertimbangkan konsumsi vitamin D3 kak. Vitamin D3 aja kalau pada anak, vitamin D3, kemudian zinc, kemudian adalah probiotik. Zinc itu bagus untuk meningkatkan sistem imunitas dan mengurangi alergi. Vitamin D3 udah pastilah wajib ya kakak ya. Untuk anak umur 3 tahun seharusnya vitamin D3 itu cuma 400 IU. Tapi karena anak kakak memang mengalami kondisi spesial, ada bronkitisnya, ada suspek asmanya, ini bisa dinaikkan ya kakak ya menjadi 800 IU. Kemudian kakak lakukan evaluasi. Kalau 800 IU masih belum gong, masih aja terjadi irit alergi, masih ada asmanya, masih ada bronkitisnya gitu ya kakak, kakak bisa naikin jadi 1000 IU. Silakan pertimbangkan untuk konsumsi zinc. Cari zinc yang untuk anak 3 tahun itu dosisnya hanya 3-4 mg saja. Aku nggak punya kak. Kemudian tambahannya adalah probiotik ya kak. Ini yang anak kakak butuhkan. Nggak ngukur sih dong, cuma sampai gelap dan mau jatuh pas saya langsung makan buah langsung mendingan. Kakak Christian, besok-besok kita harus menegakkan itu secara valid ya kakak. Apakah benar hipoglikemi atau kakak hanya craving sugar saja? Teman-teman yang lagi diet keto, kalian itu kalau awal-awal akan mengalami namanya craving sugar. Karena kan yang biasanya kita makan gula, makan karbo, tiba-tiba kita langsung cut gula dan karbo itu kan kak. Tentu aja tubuh akan adaptasi. Nah, proses adaptasi ini kita kayak craving gitu kak sama gula. Karena kita craving tuh jadi kita kayak lemes gitu ya, kayak pusing, kelayangan gitu. Ini cara tubuh untuk adaptasi. Tentu aja ketika kakak makan buah yang isinya fruktosa, karena dia craving terhadap gula ya akan membaik gitu. Tapi ini belum tentu hipoglikemi. Makanya kakak kalau misalnya kakak ngerasa seperti ini, kakak cek dulu gula darahnya. Kalau memang gula darah kakak di bawah 70, baru bisa kita diagnosis ini hipoglikemi ya kak. Dok, anak saya, tadi udah ya. Kakak Sylvia anaknya umur berapa tadi belum dijawab ya? Untuk HbA1c saya sudah 5,4, oke bagus, GDP 97, tapi kenapa ya kaki saya masih kesemutan terus, solusinya apa? Konsumsi benfotiamin ala kakak user. Benfotiamin ala dan vitamin B12. Benfotiamin gimana dong? Aku lagi habis. Kakak inget-inget aja. Untuk untuk kondisi kesemutan yang disebabkan karena diabetes atau pasca diabetes, itu kakak level vitamin B1-nya sama B12-nya belum maksimal kak, terisinya gitu. Memang HbA1c kakak udah oke, tapi vitamin B12 dan B1 kakak mungkin belum seoptimal perubahannya sebaik HbA1c kakak. Benfotiamin ala 2 kapsul per hari dan vitamin B12 ya kak ya, full active vitamin B12 dengan dosis 1500 mikrogram itu aku rekomendasikan sekali kakak user ya. Silahkan dipertimbangkan. 20 tahun minumnya apa? Vitamin D3, K2, dan magnesium. Aku baru sebentar udah banyak aja ya pertanyaannya. Dok, anak saya, usia 25, oke kakak Sylvia. Teman-teman, ini aku mau menjawab kakak Sylvia dulu. Teman-teman coba dijawab ya, coba dibaca ya, itu aku sematkan nih. Anak saya ITP primer, minum D3K2 20.000 IU per hari, hasilnya sekarang 126, mohon petunjuknya. Sebenarnya Ibu Sylvia ini sudah pernah aku, usia 25 tahun, sebenarnya ini sudah pernah aku bahas ya. Jadi itu tuh, di dalam functional medicine, kita itu menggunakan laboratorium sebagai panduan, itu benar. Tapi kita juga melihat bagaimana kondisi klinisnya itu pasien. Kondisi klinis pasien itu kita sesuaikan dengan labnya. Misalnya seperti ini. ITP itu kan merupakan penyakit autoimun, di mana penyakit autoimun itu kan pasti membutuhkan vitamin D3, K2. Membutuhkan vitamin D3. Vitamin D3 itu dalam dosis
dosis yang tinggi, minimal 20.000 IU. Makannya membutuhkan juga K2 dan magnesium. Nah, Kakak Sylvia dan teman-teman, ada namanya kondisi kekurangan vitamin D3, ada namanya kondisi resistensi vitamin D3. Kondisi kekurangan vitamin D3 ini seperti ini. Secara klinis, kalian menunjukkan tanda-tanda kekurangan vitamin D3. Memang kurang vitamin D3-nya secara klinis. Tapi secara laboratorium, kakak kekurangan vitamin D3. Itu namanya kekurangan vitamin D3. Tapi ada namanya resistensi vitamin D3. Resistensi vitamin D3 itu artinya secara klinis kakak masih mengalami keluhan yang mengindikasikannya adanya kekurangan vitamin D3. Tapi secara lab, vitamin D3 kakak itu udah tinggi. Kan kalau toksik itu di atas 150 ya kak. Kalau 126 ini bagi aku nggak toksik, tapi mungkin bagi dokter lain itu udah dikategorikan toksik. Nah jadi kakak Sylvia sesuaikan dengan kondisi anak kakak seperti apa. Apakah saat ini dalam kondisi stabil? Apakah memang masih ada tanda-tanda kekurangan vitamin D3 K2? Kalau misalnya masih ada, silahkan dikonsumsi. Kemungkinan anak kakak ini mengalami resistensi vitamin D3. Apa sajakah yang dapat mengakibatkan resistensi vitamin D3? Obesitas, prediabetes, diabetes, kemudian penyakit autoimun, kurang tidur, kelelahan kronik, itu dapat pola makan itu kurang oke gitu ya kak, masih makan junk food, ultra processed food, ini dapat mengakibatkan resistensi vitamin D3. Kurang berjemur di bawah sinar matahari, kurang konsumsi lemak ya kak, lebih condong itu jarang konsumsi lemak, itu bisa mengalami resistensi vitamin D3. Kemudian jawabannya adalah kalau misalnya kakak Sylvia ngerasa iya dong anak saya itu masih mudah berdarah mungkin ya kak, ya masih mudah biru-biru tuh badannya, masih suka gampang lemes, kelayangan, badannya nyeri-nyeri gitu ya kak, itu kan berarti kan masih ada tanda-tanda kekurangan vitamin D3. Jadi konsumsi aja vitamin D3 nya 20.000 IU, tetap dilanjutkan tambahannya zinc, magnesium, kemudian probiotik, sambil kakak memperbaiki kondisi yang kemungkinan mengakibatkan anak kakak ini mengalami resistensi vitamin D3. Iya dong anak saya obesitas, ya perbaiki obesitasnya, suruh jangan makan gula, jangan makan tepung, junk food, ultra processed food, puasa dan olahraga. Iya dong ternyata anak saya ini kemarin HbA1c-nya waktu diperiksa ternyata 5,8, itu kan prediabetes, perbaiki. Atau anak saya itu tuh masih pure diet dong, gak mau makan lemak, maunya makan junk food atau makanan-makanan cepat saji, ya perbaiki kak gitu. Jadi dari sisi aku walaupun nilai vitamin D3 nya tetap udah 126, bukan berarti kita langsung otomatis menstopkan suplemen vitamin D3, tapi lihat dulu kondisi klinis anak kakak seperti apa. Kalau misalnya, makasih kakak Rini ya, kalau masih menunjukkan tanda-tanda kekurangan vitamin D3, silahkan dikonsumsi. Aku sudah buat materi ini jadi 2 VT ya teman-teman, di mana tuh aku melampirkan beberapa hasil lab di teman-teman Domi Klinik yang konsultasi ke aku, itu hasil lab vitamin D3 nya udah ada yang sampai 156, tapi fungsi ginjalnya itu bagus banget ya kak, di 120-an. Tidak, menurut aku toksik vitamin D3 itu definisinya tuh harus benar-benar dianalisis lagi ya kak, karena banyak yang tidak terbukti justru vitamin D3 nya tinggi, fungsi ginjalnya juga bagus gitu kak. Jadi kakak Sylvia silahkan dulu pelajari kondisi anak kakak, semoga kakak memahami apa aku sampaikan ya kak. Tapi misalnya gini, dok, tapi tuh anak saya kayaknya tanda-tanda kekurangan vitamin D3-nya tuh udah nggak ada loh dom, gitu. Udah kayaknya tuh kayak orang normal lah, sehat gitu ya. Aku anjurkan kakak tetap konsumsi vitamin D3 K2-nya, tapi dosisnya diturunkan, hanya 10.000 IU saja. Tapi kalau masih ada tanda-tanda 20.000 IU aja. Kalau kakak takut nih kak, janganlah dong, nanti anak saya kelebihan lagi dari vitamin D3-nya toksik gitu. Kakak periksa kalsium dalam darah. Selama kalsium dalam darahnya itu normal, berarti anak kakak tidak toksik. Ada pasien aku vitamin D3-nya itu nilainya di atas 156, tapi kalsiumnya itu di 9,8 kakak. Jadi ini normal. Jadi tuh untuk menentukan vitamin D3 itu toksik atau tidak dengan cara melihat kalsium dalam darah, bukan ngelihat dari level vitamin D3-nya. Gitu ya kakak. Semoga menjawab ya kak. Vitamin D3 buat anak 3 tahun maksimal berapa IU? 400, bukan maksimal ngomongnya kak, idealnya 400 IU. Tapi kalau anak kakak ada kondisi spesial, ada alergi, asma, bronkitis, gangguan pencernaan, itu bisa ditingkatkan. Jadi 800, bisa jadi 1000 gitu ya kakak. Usia 57 tahun minumnya apa? Kakak-kakak di sini yang ada keluhan, apapun itu keluhannya, kalau belum konsumsi vitamin D3, K2, dan magnesium, konsumsi itu dulu. Kalau belum konsumsi vitamin D3, K2, dan magnesium, konsumsi ini dulu ya kak, karena ini adalah suplementasi dasar. Kakak sehat, walafiat, cakep aja aku suruh untuk konsumsi vitamin D3, K2, dan magnesium, apalagi kalau kakak ada keluhan gitu ya kak. Anak 3 tahun nggak perlu K2 ya dok, udah terlanjur beli yang Carson 1000, oh nggak apa-apa. Kalau udah terlanjur beli ya nggak apa-apa kak, silahkan dikonsumsi. Kak, kalau suka mimisan itu kekurangan vitamin K1 sama K2 beda ya kak. Kalau suka mimisan itu kekurangan K1 itu banyak di dalam protein hewani. Kakak coba koreksi, anak kakak udah banyak konsumsi protein hewani belum? Dok, aku kan radang amandel dikasih antibiotik dan metil aku nggak cocok, metil prednisolon ini kakak ya. Memang kalau dari dalam konvensional medicine untuk mengobati radang amandel itu menggunakan antibiotik, kadang-kadang dokternya memberikan metil prednisolon, itu merupakan obat golongan steroid
di mana obat golongan steroid itu memiliki banyak efek samping, salah satunya bisa mengganggu pencernaan kita gitu ya kak. Kalau misalnya kakak mau lebih aman tapi jalannya lambat kak, metilprednisolon itu memiliki cara kerja yang sama dengan vitamin D3, dosisnya minimal 20.000 IU. Tapi kan kalau metil kan cepet ya kak, mungkin kakak konsumsi dalam waktu 2-3 hari radangnya udah berkurang, tapi kalau vitamin D3 kakak perlu waktu berhari-hari gitu ya kak. Disesuaikan sama kakak, kalau kakak pengen yang lebih alami, vitamin D3K2 dan vitamin C itu bagus dalam mengatasi amandel kakak. Tambahannya oregano oil, kalau misalnya benar-benar itu infeksius, oregano oil. Silakan dipertimbangkan ya kak. Kak Berdana, makasih ya dom, saya gastritis kalau sedang minum obat dokter, bolehkah minum? Boleh kak, vitamin D3K2, magnesium sama probiotik itu boleh dikonsumsi. Dan kalau misalnya mau kakak gabungkan, kombinasikan itu tuh boleh ya kakak, silakan. Aku terbuka ya teman-teman, artinya kalau misalnya kalian tuh memang dalam kondisi membutuhkan obat, ya tidak apa-apa. Tapi berusaha untuk mengurangi ketergantungan kita akan obat. Nah, memasukkan suplemen seperti vitamin D3K2, kemudian magnesium, probiotik ke dalam rangkaian pengobatan kakak itu dapat meningkatkan imunitas. Kalau imunitas kita bagus, berarti kita lagi berusaha untuk mengurangi ketergantungan kita akan obat. Seenggaknya dosisnya tuh bisa lama-lama kurang gitu ya kak. Dom, saya sudah konsumsi D3K2 magnesium, namun kepala saya kalau siang suka berat dan kelengan, sering sendawa. Ini terjadi kakawati, apakah keluhan ini benar-benar terjadi setelah kakak konsumsi vitamin D3K2 dan magnesium kah? Dok, kalau penurunan fungsi ginjal gimana cara mengatasinya? Jangan makan gula, junk food, ultra processed food, semua makanan kemasan, minuman kemasan, dan makanan yang terbuat dari tepung. Itu jangan dikonsumsi. Kemudian kalau penurunan fungsi ginjal itu sebaiknya menghindari makanan yang mengandung tinggi fosfor, tinggi potasium, dan tinggi natrium. Kakak perhatikan itu dulu. Makanan junk food, ultra processed food, makanan yang tinggi fosfor, tinggi natrium, tinggi potasium itu dihindari. Kakak cari sendiri apa aja makanan-makanan yang mencakup itu ya kak. Untuk vitaminnya, vitamin D3K2, kemudian magnesium. Vitamin D3K2-nya itu aku anjurkan minimal dosisnya 20.000 IU ya kak, kalau dari sisi aku ya kak. Kemudian kakak bisa konsumsi magnesium, kakak lihat di etalase Domi Klinik ada Acacia Fiber, kemudian ada astragalus dan Great Fat Kidney, itu aku anjurkan untuk teman-teman yang mengalami penurunan fungsi ginjal. Dok, kalau penyakit gula basah ada lukanya, sebenarnya gula basah, gula kering tuh di dalam dunia kedokteran nggak ada ya kak. Baiknya konsumsi suplemen apa? Untuk teman-teman yang saat ini hipertensi, untuk teman-teman yang saat ini diabetes, pasti kalian membutuhkan vitamin D3K2 dan magnesium. Magnesium itu berguna untuk meningkatkan sensitivitas akan insulin. Perlu magnesium kakak, karena teman-teman yang diabetes tuh udah nggak sensitif lagi sama insulin. Makanya kalian butuh bantuan masukin insulin dari obat gitu. Kemudian vitamin D3 itu penting sekali ya kak dalam regulasi penyimpanan gula dalam tubuh kakak. Semakin rendah vitamin D3 kakak, jadi itu kecenderungan kakak untuk nyimpenin gula dalam darah itu semakin tinggi gitu ya kak. Jadi yang paling wajib vitamin D3K2 dan magnesium. Kemudian kakak tambahan adalah ini. Untuk teman-teman yang diabetes, silakan mempertimbangkan pakai kombinasi berberin 1 kapsul dan Kyolic blood sugar dikombinasi 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Kalau saat ini lagi infeksius banget lukanya, kakak boleh tambahin namanya oregano oil. Oregano oil itu merupakan antibiotik yang digunakan dalam functional medicine. Memang dia tidak memiliki kekuatan sepowerful obat medis ya kak, tapi lebih aman dan dapat menjangkau semuanya dan akhirnya dapat meningkatkan sistem imunitas kita gitu. Kakak produk rekomendasi masih di sini kak. Dok, saya autoimun dengan keterlibatan ginjal dan sendi, suplemennya apa? Teman-teman yang autoimun itu memang kan kronik ya kak, masih bisa minum. Kalau penurunan fungsi ginjal masih bisa minum kombinasi D3K, boleh. Kakak penurunan fungsi ginjal ini aman, konsumsi D3K2, magnesium, vitamin B kompleks, probiotik mah ini aman. Tambahin zinc aja aman kakak, itu bukan kondisi yang tidak boleh konsumsi itu ya kak, jadi aman. Untuk kakak autoimun kan merupakan penyakit kronik. Semua penyakit kronik itu dapat mengalami penurunan fungsi ginjal. Bahkan walaupun kita tidak ada autoimun pun, semakin kita tua, makanya itu penurunan fungsi ginjal kita tuh semakin tinggi gitu ya kak. Jadi itu semakin kita tua ya fungsi ginjal kita semakin turun gitu ya kak. Memang kodrat Allahnya seperti itu. Apalagi kalau saat ini kakak ada penyakit kronik, autoimun, hipertensi, diabetes, itu adalah kondisi-kondisi yang dapat mengalami penurunan fungsi ginjal. Jadi gimana dom? Yang utama adalah kita perbaiki dulu alasan utama kenapa penurunan fungsi ginjal ini bisa terjadi. Alasan utamanya kan SLE kan kak, karena lupus kakak kan, berarti ya kakak perbaiki lupusnya, SLE-nya gitu. Kak, dari sisi aku ya kak, semua pasien autoimun itu tidak makan gula. Semua penyakit autoimun itu tidak boleh makan gula.
ya kak, suka atau tidak suka ya kak, kalau di dalam functional medicine itu benar-benar ketat banget untuk penyakit cancer, untuk penyakit-penyakit autoimun itu tidak boleh makan gula dalam bentuk apapun. Kalau saat ini kakak masih makan gula, silakan untuk dipertimbangkan untuk dihentikan. Kalau karbohidrat itu masih bisa kak, tergantung toleransinya badan kita. Nanti tuh badan kakak itu akan ngasih jawaban ke kakak. Kalau kakak habis makan karbohidrat dalam 1 bulan ini, kakak lakukan tuh evaluasi terhadap ginjal kakak. Oh iya dom, ginjal saya makin turun nih dom gitu. Kemungkinan kakak terlalu banyak over karbo, apalagi karbohidrat olahan yang terbuat dari tepung, mie, biskuit, roti, cake, itu nggak bisa lagi kakak melakukan evaluasi itu untuk meningkatkan fungsi ginjalnya tergantung dari bagaimana status level lupus kakak. Untuk teman-teman yang lupus ya, vitamin D3K2, magnesium, zinc, selenium, copper dengan vitamin D3-nya 30.000 IU minimal ya kak. Zinc, selenium, copper, kemudian tuh magnesium, probiotik itu sangat aku rekomendasikan sekali ya kak. Kalau ada dana lebih, tambahannya adalah probiotik, itu bagus banget ya kak. Kemudian untuk fungsi ginjal kakak, akasia fiber sebelum makan, astragalus sesudah makan, tambahannya adalah grass fed kidney, itu bisa kakak konsumsi untuk meningkatkan fungsi ginjal kakak. Dom, probiotik 200 ml untuk GERD apa tidak kebesaran? Soalnya udah beli. Enggak kakak. Kak, jangan khawatir, jangan kayak takut gitu ya kak sama 200 ml ya kak. Sebenarnya mikrobioma dalam tubuh kita itu kak, dalam mikrobioma dalam tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kuku itu sekitar ada miliaran kak, ada 10 miliaran mikrobioma. Jadi kalau cuma 200 ml itu sebenarnya itu nggak tinggi gitu sebenarnya ya kak. Tapi memang untuk dosis terapi itu kita menggunakan minimal 50 billion. 200 billion ini diciptakan untuk lebih meningkatkan variasi mikrobioma kakak. Untuk teman-teman yang konsumsi obat medis dalam jangka waktu panjang, teman-teman yang penyakit autoimun, itu biasanya mikrobioma dalam tubuh kalian tuh udah nggak bervariasi, variasi itu berkurang gitu ya kak. Kemudian itu udah banyak sekali yang mengalami kekurangan, makanya dikasihlah 200 biliar. Tapi ini nggak besar kakak. Dok, struma tiroid 3x2 cm, T3 T4 normal. Kakak ngelakuin silakan mempertimbangkan ya kak. Lagi-lagi ya teman-teman, untuk teman-teman yang saat ini mengalami penyakit autoimun, kalau di dalam functional medicine agak berat karena nggak boleh banget yang nama makannya gula. Kalau kakak ingin mempercepat proses ini, mengecilkan struma kakak gitu ya, untuk teman-teman yang autoimun, untuk apapun itu diagnosisnya, untuk teman-teman yang kanker, jangan makan gula kak. Ganti sumber energi kakak yang awalnya dari gula menjadi keton. Keton itu bukan lemak ya kak, tapi dia diproduksi berdasarkan kalau kita makan lemak itu endingnya dapat produksi keton. Tapi keton itu bukan lemak, dia memang berasal dari lemak, tapi dia itu tuh memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kenapa seperti ini? Karena sel kanker, kemudian itu kondisi autoimun itu dia tidak bisa menggunakan keton. Mereka itu tuh lebih dominan menggunakan gula sebagai proses pertumbuhannya. Kanker itu nggak bisa menggunakan keton kakak. Makanya kalau aku ketemu pasien kanker dan autoimun itu pasti rekomendasinya jangan makan gula kak gitu. Kalau karbohidrat masih bisa disesuaikan dengan kondisi kakak, bagaimana toleransi kakak. Kalau protein, lemak itu bagus banget ya kak. Nah untuk fiber gimana dong? Untuk semua teman-teman yang lagi kanker, kemudian lagi autoimun, apapun diagnosisnya, kalau saat ini kalian lagi mengalami gangguan pencernaan, entah itu kembung, begah, sebah, kalau makan rasanya ngeganjel, kayak ada yang mencekik gitu ya kak, kakak jangan dulu konsumsi semua serat. Jangan konsumsi semua serat. Ini ada pertanyaan bagus dari kakak, pas banget ya kak. Dokter tolong komentarnya tentang diet karnivora dok untuk mencegah inflamasi dok gitu. Dari sisi aku ya kak, di pola diet di dalam functional medicine itu ada 2. Ada 3 sebenarnya diet ginjal, tapi diet ginjal ini hanya off the record untuk teman-teman yang memang khusus untuk meningkatkan fungsi ginjalnya karena ada perhitungannya sendiri. Jadi diet itu ada 2, diet karnivora sama diet keto. Aku tidak setuju sama diet vegetarian karena teman-teman yang vegetarian ini beresiko mengalami kondisi kekurangan hormon. Nah ini nggak oke untuk tubuh kita. Mohon izin ya teman-teman yang ada vegetarian di sini. Aku tidak setuju untuk vegetarian karena bagaimanapun tubuh kita tuh membutuhkan protein dan lemak. Proteinnya hewani ya, bukan nabati ya. Kita membutuhkan protein hewani dan lemak. Itu yang pertama. Yang tinggal dua nih antara keto sama diet karnivora. Diet karnivora itu bagus banget dan cocok dilakukan untuk teman-teman yang lagi mengalami peradangan kronik. Apa saja yang lagi mengalami peradangan kronik? Pasien-pasien yang autoimun dan pasien-pasien kanker itu lagi mengalami peradangan kronik. Tapi dilihat juga kak, kalau kakak saat ini lagi kena autoimun dengan gangguan pencernaan, di mana pencernaan kakak tuh lagi banyak banget yang radang, baru kakak menjalani diet karnivora. Tapi kalau misalnya saat ini kakak autoimun tapi tidak lagi mengalami gangguan pencernaan, misalnya gini,
kakak SLE nih, lupus gitu ya, tapi perut saya oke-oke dong, saya nggak ada masalah, saya nggak ada masalah kembung, saya nggak ada masalah nyeri ulu hati, begah, diare, saya nggak ada gitu ya dok. Terus saya pakai apa? Diet keto cukup gitu. Kalau untuk mencegah inflamasi, kakak cukup diet keto saja. Diet keto itu masih masuk buah, masih masuk karbohidrat, total 10% dari asupan kita, masuk protein dan lemak, diet keto. Tapi kalau diet karnivor kan totally nggak masuk fiber sama sekali ya kak gitu. Kalau dari sisi aku, untuk mencegah inflamasi hanya cukup dengan diet keto saja. Tapi untuk teman-teman yang autoimun, leaky gut, yang lagi mengalami gangguan pencernaan, silahkan kalau misalnya kalian mau konsumsi diet karnivora. Teman-teman yang obesitas, ingat ya, teman-teman obesitas itu penyakit ya. Obesitas itu merupakan penyakit kronik. Akhirnya makanya teman-teman obesitas tuh banyak yang menganjurkan diet karnivora. Ketika kalian menjalani diet karnivora, itu lebih gong hasilnya daripada kalian diet keto gitu. Jadi disesuaikan sama kondisi kakak. Aku pernah menjalani diet karnivora, tapi aku lakukan itu hanya 3 bulan saja, 3 atau 4 bulan, udah lama banget soalnya ya kak gitu. Sampai saat ini aku menjalani diet keto ya kak, karena kalau pencegahan inflamasi hanya perlu diet keto saja, tidak perlu karnivora. Dok, kalau diet karnivora itu kalau sembelit gimana? Kakak konsumsi psyllium husk, itu adalah fiber yang tidak larut air, jadinya tuh kakak bisa konsumsi psyllium husk. Kalau diet karnivora itu gimana dok? Diet karnivora itu kakak hanya konsumsi protein hewani saja, nggak masuk karbo, nggak masuk serat, berarti kakak nggak makan sayur, kakak juga nggak makan buah, nggak makan karbo, itu diet karnivora. Untuk teman-teman autoimun yang saat ini lagi mengalami gangguan pencernaan, aku rekomendasikan banget diet karnivora. Tapi kalau autoimun yang stabil, kanker yang tidak ada gangguan pencernaan, itu diet keto saja cukup ya kak ya. Itu menurut pendapat aku ya kak, mungkin akan berbeda dari dokter-dokter yang lain ya kak, tapi pendapat aku seperti itu. Aku pernah menjalani diet keto dan diet karnivora, terus akhirnya tuh aku kayak compare gitu ya kak. Dari sisi energi tidak terlalu berbeda kak, dari sisi energi gitu. Tapi karena aku berpendapat bahwa kita itu tetap memerlukan fiber, jadi aku memilih untuk diet keto. Kalau ada teman-teman yang jalan diet karnivora ya nggak apa-apa, tapi aku lebih memilih diet keto. Itu tadi tanggapan aku ya kak, silakan kak Dom. Setelah rutin 4 bulan minum D3K2 20.000 IU, hasil lab aku vitamin D 155, LED 30, ada peradangan, kreatin 0,9. Usianya berapa kakak Nesa? Kakak Nesa usianya berapa? Kak, LED itu 0 sampai 20 ya kak. Referensinya dewasa 0 sampai 20, LED kakak 30, berarti ada infeksi peradangan kronik kakak. Ini tadi sudah aku bahas ya kakak Nesa ya. Artinya kakak Nesa coba kakak cari kalkulator penghitungan EGFR. Ini kan kakak cuma kreatinin. Jadi kalau kakak menggunakan kalkulator perhitungan EGFR itu, kakak masukin data kreatinin kakak, usia kakak, sama jenis kelamin kakak. Nanti akan dihitung tuh berapa kreatinin kakak. Karena kakak nggak nyentumin usia ya. Nanti akan dihitung sama si aplikasi kalkulator itu ya kak. Kalau di atas 90 berarti oke, fungsi ginjal kakak. Tapi kalau di bawah 90 berarti kakak mengalami insufisiensi renal atau mengalami sedikit penurunan fungsi ginjal. Kalau kondisi penurunan fungsi ginjal ini terjadi lebih dari 3 bulan, artinya kakak masuk ke dalam gangguan fungsi ginjal. Terkait dengan vitamin D3 kakak yang 20.000, udah konsumsi 20.000 IU, vitamin D-nya 155, secara laboratorium ini memang tinggi. Tapi lihat kak, LED kakak masih 30, ada infeksi kronik yang belum kakak eliminasi nih, masih ada faktor pencetusnya apa. Dari sisi aku adalah karena kakak saat ini masih menunjukkan tanda-tanda kekurangan vitamin D3, di mana LED kakak masih tinggi, dari sisi aku tetap konsumsi vitamin D3-nya ya kak. Tapi kakak yang lengkap, jangan cuma D3 doang, kakak konsumsi magnesium, kakak konsumsi zinc, perbaiki pola makan, kakak cari apa yang buat kakak peradangan. Misalnya bisa berasal dari alergi. Teman-teman, alergi itu tuh merupakan gerbang dari terjadinya peradangan kronik ya. Jadi kakak cari apa yang buat kakak alergi, pola makan kakak masih ada konsumsi dari gula kah, ada karbo, olahan kah, itu kakak perbaiki gitu. Karena tadi aku jelaskan ada namanya resistensi vitamin D3. Resistensi vitamin D3 itu adalah kondisi di mana secara lab nilai vitamin D3 kakak udah tinggi, tapi secara klinis kakak masih membutuhkan vitamin D3. Nah, salah satu hal yang dapat mengakibatkan resistensi vitamin D3 adalah infeksi kronik. Jadi kakak Nesa harus cari tahu di mana ya infeksi kronik kakak gitu ya kak. Jadi nanti kakak akan bisa nih dapat jawabannya. Dari sisi aku, kakak masih membutuhkan vitamin D3, jadi konsumsi vitamin D3-nya dosisnya bisa diturunin 10.000 IU, kakak barengin magnesium, kakak barengin zinc, barengin sama omega 3, barengin dengan probiotik, dan cari apa yang menyebabkan kakak infeksi kronik gitu ya. Dok, craving makanan manis kenapa ya? Semua pasien diabetes itu pasti craving sugar kakak. Semua pasien diabetes autoimun itu cenderung untuk mengalami craving sama yang manis-manis. Itu memang udah kodarullahnya gitu ya kak, jalur metabolismenya. Nah, ada lagi nih, kalau misalnya kalian lebih kebalikan, craving sama makanan asin. Kalau kalian itu seneng banget sama makanan asin ya, kayak itu tuh gimana gitu sama makanan asin gitu ya kak. Hati-hati, kakak lagi mengalami namanya adrenal fatigue atau kelelahan kelenjar adrenal. Kelelahan kelenjar adrenal itu ciri khas yang paling sering kelihatan adalah pasien yang seneng banget makanan asin.
Jadi untuk kakak-kakak di sini, kalau kakak ngerasa, oh my god, saya kok seneng banget ya sama makanan asin. Terus di satu sisi kakak juga ngalamin kelelahan kronik, kakak tuh capek banget, gak ngapa-ngapain tapi capek banget gitu ya kak. Terus rambut kakak mulai rontok, kemudian kakak tidurnya udah terganggu, terus kakak bawaan itu tuh kayak emosional gitu ya kak, bukan pemarah ya, tapi lebih kayak sensitif gitu ya kak. Dan kakak juga seneng banget sama makanan asin. Hati-hati kalau kakak itu lagi mengalami kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu merupakan kondisi yang termasuk dalam leaky gut. Leaky gut kalau dibiarin lama-lama dapat terjadi autoimun kakak. Jadi silakan perbaiki ya kak. Dengan cara apa dong? Diet keto kakak. Saya tuh dong kakak Rini. Kombucha bagus, kombucha, sauerkraut, kimchi, kefir, yogurt yang non sugar ya kak. Cuka apel, cuka lemon, cuka mengkudu. Itu satu golongan, merupakan golongan makanan fermentasi yang bagus banget untuk keanekaragaman usus kita. Bagus banget, tapi hati-hati untuk teman-teman yang gastritis mungkin kayak belum bisa nih konsumsinya. Jadi disesuaikan sama kondisi kakak ya. Dok, apakah bronkopneumonia setelah dikasih antibiotik bisa sembuh? Jawaban aku apa ya? Kak, untuk bisa dalam kondisi sembuh, itu terdiri dari berbagai faktor resiko. Kakak udah cakep banget, kakak misalnya kakak rajin konsumsi obat yang dikasih sama dokter parunya. Tapi kalau kakak tetap aja makanannya salah gitu ya kak, ya aku nggak sembuh juga sih kak, gitu loh kak. Jadi untuk sampai ke level sembuh, itu kakak harus mengontrol berbagai faktor resiko. Makan telur tiap hari udah cut nasi juga aman gak dok? Aman lah kakak, aku kalau makan telur 4-5 butir per hari kak. Aman kak, selama kakak gak ada alergi mah, hayu atuh. Berberin nama apa tadi dong? Diabetes ini nih, Kyolic blood sugar. Bawang putih hitam bagus kak, konsumsi aja. Bawang putih bagus untuk sistem kardiovaskuler kita, untuk teman-teman yang jantung, peradangan. Bawang putih bagus untuk teman-teman yang bolak-balik infeksi. Selama perutnya bisa terima bawang putih mah bagus. Bawang putih punya sifat anti peradangan sama antibiotik alami kakak. Dom, kalau makan sehari 7 kali jumlah nasi 4 7 kali kakak makan. 7 kali kakak makan. Kakak makan, masa sih kak 7 kali 24 jam kali 3 bagi 7, kakak per 3 jam makan ya. Kakak tidur juga gimana? Nasi 4 suap apakah beresiko diabetes? Dok Mia, makasih ya, dimnya sangat membantu aku. Adenomiosis sudah jarang nyeri, belum periksa ke psikologi. Oke, sama-sama kakak Apple. Terima kasih karena sudah menuliskan ini ya kak di live aku. Semoga teman-teman yang sama-sama mengalami seperti kakak Apple bisa juga ikutan membaik ya kakak. Kakak untuk adenomiosis, tumor fibroadenomyomamae payudara, kemudian tuh teman-teman yang ada kista di rahimnya, boleh banget ya konsumsi DIM kakak ya, karena DIM itu tuh bagus untuk menyeimbangkan hormon estrogen kakak. Kalau ketinggian diturunin, kalau kerendahan dinaikin, pokoknya itu seimbang gitu ya kakak. Tolong diulang dok untuk cara meningkatkan fungsi ginjal usia 50 tahun. Tadi sebelum ini aku mau jawab apa ya? Oh sebentar, sebelum kita ke fungsi ginjal, aku mau jawab dulu, boleh nggak sih makan 7 kali sehari? Kakak ngalahin waktu sholat kakaknya 5 kali sehari ya, boleh nggak sih makan 7 kali sehari, tapi sebenarnya tuh karbonya itu tuh sedikit, boleh nggak kak? Gitu. Kak, setiap kita makan, terutama karbohidrat, walaupun jumlahnya kecil, itu akan meningkatkan lonjakan insulin setiap kita makan. Set. Kayaknya aku harus rekomen tetangga aku yang tumor mamai. Oke, silahkan kakak Rini, makasih ya. Setiap kita makan, itu pasti akan terjadi lonjakan insulin kakak. Terutama kalau kakak makannya itu karbohidrat dan gula. Kak, frekuensi makan itu sangat penting sekali loh kak. Walaupun kakak bilang karbonya itu udah dikurangin, tapi tetap akan terjadi lonjakan insulin. Kakak akan terus-terusan berada pada lingkaran ini, harus sering-sering makan. Karena apa? Setelah kakak makan, bagaimana caranya tubuh kakak itu harus, Domi makan. Oke, biar Domi nggak diabetes, saya harus melepaskan insulin. Insulin inilah yang untuk ngaturin gula darah dalam tubuh aku tuh tetap stabil gitu ya kak. Tapi jadi setiap aku makan akan terjadi lonjakan insulin, setelah ngelonjak dia akan turun. Nanti kakak baru 2 jam, kakak langsung makan lagi, diajak makan lagi, nanti ngelonjak turun lagi. Nanti ngelonjak lagi turun lagi. Ini tidak bagus kak kurvanya. Kurva insulin kakak nggak bagus karena lonjak turun, ini jelek kakak kurvanya. Makanya salah satu pengobatan pada kondisi infeksi peradangan kronik, pada kondisi diabetes, prediabetes, itu kita anjurin untuk puasa. Karena puasa itu dia kurvanya itu tuh bagus stabil, terus lurus gitu ya kak. Nanti waktu kakak makan baru ngelonjak, nanti dia turun lagi, nanti kakak puasa bagus lagi gitu kak. Jadi frekuensi makan, walaupun kakak tidak makan karbo, itu tetap kurang baik. Dapat memicu terjadinya kondisi resistensi insulin. Resistensi insulin itu merupakan kondisi pintu gerbang dari semua penyakit kakak ya, termasuk dapat memberatkan peradangan. Makanya untuk teman-teman gastritis, sebenarnya tuh aku nggak setuju ya kak, teman-teman gastritis itu harus makan per 3 jam sekali, per 4 jam sekali, itu aku nggak setuju. Karena tubuh kakak, lambung kakak itu perlu istirahat loh kak. Kakak nyuruh
nyuruh lambung kakak makan 7 kali sehari, itu dia berat kak, nanti lama-lama makin susah kakak sembuh gitu. Dari sisi aku tetap puasa itu merupakan metode yang paling baik untuk menurunkan peradangan kakak ya. Jadi kalau saat ini kakak masih sulit, kakak boleh belajar 7 kali kurangin jadi 6 kali, 6 kali kurangin dari 5 kali, 4 kali gitu. Ini kakak butuh bantuan probiotik, kakak butuh bantuan zinc carnosine, kakak butuh bantuan vitamin D3 itu minimal. Karena vitamin D3, zinc carnosine, probiotik, dan enzim itu dapat meningkatkan ketahanan dari lambung kakak. Mudah-mudahan nanti kakak bisa ngurangi nih frekuensi makannya gitu ya kak. Oke, teman-teman aku ke ginjal dulu ya. Abis ginjal aku akan bahas DIM ya. Kayaknya setelah kakak Apple sampaikan DIM, jadinya itu banyak yang tanya DIM. Kakak Jo ini bertanya bagaimana untuk meningkatkan fungsi ginjal untuk usia 50 tahun. Tadi yang pertama, semakin kita tua, fungsi ginjal kita tuh akan memang semakin menurun, Bapak Jo. Memang kodarullahnya tuh seperti itu. Sama kayak gini. Sebenarnya itu kita tuh produksi glutathione, kita produksi antioksidan, tapi semakin kita tua, karena kita berjalan-jalan di muka bumi ini, kita terpajan banget sama radikal bebas, sama zat karsinogenik, akhirnya itu menyebabkan kita tuh mengalami peradangan, akhirnya produksi antioksidan kita tuh berkurang. Semakin kita tua, produksi dari asam lambung kita itu juga berkurang kakak. Makasih kakak Sansan ya, makanya tuh untuk teman-teman yang sudah tua banyak tuh yang terjadi GERD gitu ya kak. Begitu juga dengan fungsi ginjal kita, semakin kita tua, fungsi ginjal kita juga menurun. Jantung kita semakin tua, itu juga ukurannya semakin membesar. CTR-nya itu tuh rasionya juga semakin membesar. Memang itu terkait karena kondisi degeneratif ya kak, karena kondisi tua gitu ya kak. Tapi apakah kondisi ini, apakah kita harus kalah dengan usia gitu ya kak? Kakak bisa untuk mempertahankan fungsi ginjal kakak dengan cara jauhin semua hal yang dapat memberatkan fungsi ginjal. Suka atau tidak suka, balik lagi ke gula, makanan junk food, ultra processed food, makanan tinggi karbohidrat olahan, itu nggak bisa banget kak untuk ginjal kakak. Kemudian selain pola makan yang kurang oke, batu ginjal, infeksi kronik, penyakit autoimun, hipertensi, diabetes itu adalah penyakit yang biasa mengakibatkan ginjal kita semakin menurun. Kalau Bapak Jo ada salah satu yang aku sebutkan tadi, oh iya dong, saya ada batu ginjal dong, sembuhin batu ginjalnya agar fungsi ginjal kakak Bapak nggak turun-turun terus gitu. Oh iya dong, saya ada penyakit autoimun, remisi sampai tahap remisi agar fungsi ginjal Bapak nggak makin turun gitu. Yang aku ingin sampaikan itu teori ya teman-teman. Aku tuh bukan tipe yang langsung ngasih suplemen. Aku tuh pengen tuh teorinya dapat. Jadi nanti kalian itu bisa lebih gitu toh alurnya gitu ya Kak Bapak Jo ya. Jadi Bapak silakan untuk mengeliminasi apa yang sudah aku sebutkan tadi, infeksi kronik seperti penyakit autoimun, hipertensi, diabetes, obesitas, pola makan, merokok, kelelahan kronik itu dapat menurunkan fungsi ginjal. Sehingga Bapak Jo satu-satu itu dieliminasi faktor itu. Aku punya pasien, dia orang kaya raya banget, tapi merokoknya nggak bisa berhenti. Fungsi ginjalnya itu cuma 30, semua suplemen dibeli, tapi merokoknya nggak berhenti, ya ginjalnya segitu-gitu aja gitu. Karena pola hidup, pola makan itu sangat banget memberikan dampak ya Pak terhadap fungsi ginjal kita. Itu yang ingin aku sampaikan. Kalau aku cuman, Dom, suplemen fungsi ginjal apa Dom? Aku mah gampang nyebutinnya ini gitu. Tapi Bapak nggak dapat poinnya. Takutnya nanti Bapak kayak pasien aku tadi. Semua suplemen dibeli ya Pak, tapi fungsi ginjalnya nggak naik-naik. Soalnya nggak mau lepas dari namanya merokok gitu. Itu yang pertama yang harus aku sampaikan. Yang kedua, kalau Bapak mau tahu suplemennya, bisa coba vitamin D3K2 dan magnesium, zinc, selenium, koper. Semakin menurun fungsi ginjal kita, sebenarnya kita itu makin membutuhkan vitamin D3K2 dan magnesium. Tapi aku nggak tahu kenapa isunya malah dibilang kalau penurunan fungsi ginjal jangan konsumsi vitamin D3K2 dan magnesium. Padahal itu salah ya Bapak. Bapak cari aja jurnal penelitiannya. Aku sudah sering membaca dan mudah-mudahan Bapak ketemu ya, kalau misalnya penurunan fungsi ginjal itu kita justru membutuhkan vitamin D3K2 dan magnesium. Itu yang pertama. Yang kedua, probiotik Bapak. Probiotik mah bagus untuk mengalami penurunan fungsi ginjal. Bapak cari di etalase Domi Klinik, itu ada namanya Acacia Fiber, dikonsumsi sebelum makan. Kemudian grass fed kidney, dikonsumsi 4 kapsul per hari sesudah makan, dan astragalus sesudah makan. Itu adalah suplemen yang biasa aku berikan untuk teman-teman yang mengalami penurunan fungsi ginjal. Silakan dicoba ya Pak. Ya Dom. Nah oke, baiklah, tadi aku janji kita bahas DIM. Untuk teman-teman di sini yang mengalami masalah terkait dengan produksi dominan estrogen ya, yang biasanya terjadi pada kasus adenomiosis, kemudian tuh kista endometriosis, tumor FAM, teman-teman yang kanker payudara gitu ya Kakak. Salah satu bagian rekomendasi, aku nggak bilang cuma satu the only one ya, salah satu bagian rekomendasinya adalah DIM. DIM itu zat aktif yang dia itu memiliki kandungan sayuran namanya cruciferous, di mana sayuran ini bagus banget dalam mempertahankan level estrogen kita. Dia menormalkan ya Kak, menormalkan. Kayak vitamin D3 itu dia menormalkan tekanan darah, dia nggak ngebuat turun juga nggak ngebuat tinggi. Jadi itu tuh suplemen tuh mainnya tuh menormalkan. Kayak niacin dia itu tuh menormalkan.
kolesterol rendah dinaikin, HDL-nya rendah dinaikin, LDL tinggi diturunin gitu. Jadi tuh suplemen tuh sifatnya tuh normalkan. Nah, punten beda sama obat. Kalau obat itu dia cenderung untuk nurunin. Makanya tuh teman-teman yang pertamanya hipotiroid, minum obat bisa jadi hipertiroid. Pertamanya hipertiroid, minum obat bisa jadi hipotiroid. Jadi kalau obat tuh lebih kayak nurunin gitu. Tapi kalau suplemen tuh menyeimbangkan gitu ya kakak. Ya level normal dalam tubuh kakak gitu. Makanya aku lebih suka untuk main di suplemen daripada di obat. Balik lagi teman-teman yang terkait sama kondisi perendometriosisan gitu ya kakak ya. Kakak bisa mempertimbangkan konsumsi DIM 1 kapsul sesudah makan pagi sama makan sore. Nah, untuk teman-teman, apakah DIM hanya boleh dikonsumsi pada teman-teman yang punya kistani? Oh, enggak. Teman-teman yang premenopause, yang kakak-kakak di sini usia senior yang udah mau masuki masa menopause, sudah mulai tuh terjadi efek flushing, badannya tiba-tiba panas. Kemudian kakak udah ngerasa tuh lebih sensitif gitu ya kakak ya, karena tuh udah terjadi perubahan produksi estrogen itu udah mulai berantakan karena usia tua mau masuk menopause gitu ya. Kakak bisa konsumsi DIM. Itu untuk mengurangi sindrom kompleks yang terjadi mau memasuki usia menopause. Untuk teman-teman nih yang saat ini mungkin qadarullahnya dari Allah sudah tidak memiliki rahim lagi, aku sangat rekomendasikan konsumsi DIM seumur hidup kakak. Karena bagus untuk menjaga produksi dari hormon estrogen kakak. Seperti itu kakak ya, semoga bisa menjawab ya. Dok, saya WA nggak dibales. Kakak, sebenarnya itu niatnya bukan nggak dibales ya kak, tapi itu tuh yang masuk WA itu ada 100 orang mungkin per hari ya kak. Jadi mungkin admin itu jawab berdasarkan urutan kakak, punten kakak ya. Insya Allah kalau udah urutan kakak pasti dijawab kakak ya, mohon maaf ya kak. Dok, misal sekarang pakai seretid diskus, terus besoknya tes MCU, itu bakal ketahuan nggak? Apa dulu yang diperiksa kakak? Kalau kakak bukan pemeriksaan spirometri, ya nggak ketahuan harusnya ya kak. Dom, kemarin glycinate untuk punya penyakit, pilih yang brand apa dom? Oh iya ya. Teman-teman, aku bahas dulu magnesium ya. Tambahan NAD plus diabetes, rekomen gak dok? Oh rekomen. NAD itu bagus banget kakak. NAD mah bisa dikonsumsi sama semua orang. Untuk kakak-kakak di sini yang pengen anti aging atau tampak awet muda pakai NAD itu bagus kakak. Aku juga rencana konsumsi NAD. Cuman karena belum datang aja suplemennya ya kak. NAD itu tuh bagus kakak ya. Aku juga konsumsi NAD dan pengen lanjutin lagi karena dia sifatnya bukan cuma untuk teman-teman yang diabetes, untuk teman-teman yang untuk menjaga kesehatan jantung, untuk teman-teman yang pengen kelihatan awet muda pakai NAD juga cakep kakak. DIM bagus juga untuk menstruasi lancar, bisa kak, silahkan dikonsumsi. Kak, aku bahas dulu ya tentang magnesium, karena magnesium di keranjang kuning aku tuh banyak ya, siapa tahu kakak ada yang bingung. Kakak untuk vitamin D3 kakak harus memahami dulu ada 2 sediaan. Satunya sediaannya soft gel. Kak, jam 6 tet aku udahan ya kak, kita harus buka puasa dulu ya, siap-siap ya kak. DIM beli di keranjang kuning Domi Klinik kakak, ada DIM, dicari saja ya. Kemudian tuh aku ada vitamin D3 ada 2, 1 soft gel 1 kapsul. Kalau kakak yakin, saya yakinnya tidak ada alergi kacang sama sekali pakai yang soft gel. Tapi kalau kakak nggak yakin, pakainya yang kapsul. Kapsul ini basisnya vegetarian, soft gel itu basisnya tuh lemak. Sesuatu yang dasarnya lemak itu lebih baik penyerapannya daripada yang vegetarian gitu ya kak. Tapi ada teman-teman yang nggak toleransi terhadap lemak, jadi pilihnya kapsul, disesuaikan sama kondisi kakak. Kakak Mila tadi tanya apa ya? Kakak Mila gimana tadi? Dom, cuka apel waktu buka diminum kapan? Sebelum buka. Kalau Primrose Oil untuk apa dom? Untuk kesehatan kulit, untuk mengurangi nyeri menstruasi. Ini adalah vitamin D3. Untuk magnesium, kakak yang pertama untuk magnesium itu dibedain dulu nih, kakak laki atau perempuan. Kalau misalnya kakak di sini laki-laki dan perempuan, sehat, walafiat, cakep, gak ada keluhan sama sekali, hanya mau konsumsi magnesium karena ingin menjaga sistem imunitasnya, kakak bisa pilih antara 2 magnesium ini. Magnesium tuh apa dok? Kak, magnesium tuh banyak banget ya kak fungsinya. Dia itu tuh memegang peristiwa 400 enzim dalam tubuh kita, termasuk produksi energi itu membutuhkan magnesium. Kakak kalau misalnya kakak saat ini sehat walafiat, cakep, gak ada keluhan sama sekali, cakep gitu ya kakak, hanya ingin menjaga imunitas, kakak pilih magnesiumnya antara 2 ini, dari Deal Supplement sama dari Naturbell. Deal ini sifatnya vegetarian, sedangkan Naturbell itu lemak. Kalau kakak yakin gak ada masalah dengan perlemakan, kakak pilih yang Naturbell, karena sesuatu yang berlemak itu lebih bagus penyerapannya daripada yang vegetarian. Tapi kalau kakak tipe-tipe yang sensitif, makasih kakak Opi ya, kakak gak yakin kakak tuh bisa gak ya sama lemak, kakak konsumsinya yang vegetarian. Ini dikonsumsi 1 kapsul sebelum tidur, untuk laki-laki dan perempuan, untuk yang sehat. Kalau misalnya kakak laki-laki dan perempuan di sini yang ada keluhan, apapun itu keluhannya, yang penting kakak menunjukkan tanda-tanda kekurangan magnesium. Misalnya kakak hipertensi, kakak diabetes, kakak obesitas, autoimun, kanker, penyakit kronik, itu kan berarti kakak kekurangan magnesium tuh. Kakak susah tidur, terus kakak badannya pegel-pegel, suka nyeri-nyeri sendi, itu kakak kekurangan magnesium. Nah kakak pilih, kalau misalnya kakak laki-laki
dan perempuan berat badannya lebih dari 60 kilo, pakainya magnesium yang tulisannya maksimum strength. Tadi yang untuk menjaga imunitas nggak ada tulisan maksimum strength-nya. Untuk yang menjaga imunitas. Tapi kalau kakak yang saat ini lagi pengen dosis terapi karena ada tanda-tanda kekurangan magnesium, pakainya yang dari Dale. Tulisannya ada maksimum strength untuk laki-laki atau perempuan yang berat badannya lebih dari 60 kilo. Dom, laki-laki bebas, berat badannya berapapun pakainya yang maksimum strength, ada tulis Dale maksimum strength. Tapi kalau untuk perempuan, Dom, saya ada keluhan loh, Dom. Saya ada hipertensi, Dom. Tapi berat badan saya kurang dari 60 nih, Dom. Kakak pilihnya adalah, kalau nggak magnesium dari Solaray, kalau nggak dari Dr. Best. Solaray, ini dia vegetarian, kapsul, Kak. Si Dr. Best ini juga. Tapi bedanya kalau Solaray kapsul, Dr. Best itu tablet. Harga Dr. Best karena dia tablet lebih murah daripada yang Solaray. Tapi dia sama-sama bisa dikonsumsi untuk teman-teman perempuan, ada keluhan kekurangan magnesium, dan berat badannya kurang dari 60 kilo. Sama, Kak inget ya Kak, setiap kakak Solaray, iya betul, setiap kakak beli suplemen, mohon untuk dibaca serving size produknya. Ada pasien, Dom, saya udah konsumsi magnesium tapi nggak ada perubahan. Kakak konsumsinya apa? Dari brand Solaray. Berapa konsumsinya Kak? 1 kapsul per hari. Oh, itu tidak tepat ya Kakak, salah. Karena Solaray, untuk mendapatkan 350 mg dosis Solaray, Kakak harus konsumsi 4 kapsul per hari. 4 kapsul per hari ya Kak. Jadi cara konsumsinya bisa 2 kapsul sesudah buka puasa, atau sesudah sholat isya, 2 kapsul lagi sebelum tidur. Begitu juga Dr. Best. Untuk dosis Dr. Best ini lebih tinggi daripada Solaray. Dr. Best 400 mg, Solaray 350 mg. Kalau kakak-kakak di sini berat badannya perempuan mungkin punten hanya 30 sampai 40 kilo pakai Solaray aja. Tapi kalau di atas 50 kurang dari 60 kakak bisa pakai di Dr. Best ya Kak. Begitu. Maaf mau tanya suplemen. Iya Kakak, Kak aku bukan affiliate ya Kak, tapi aku memang menyediakan suplemen. Jadi 100% aku tahu kalau suplemen itu original ya Kakak. Nah, untuk probiotik terakhir sebelum kita buka puasa, aku mau bahas dulu probiotik ya. Di keranjang kuning etalase Domi Clinic, itu probiotiknya ada 3 ya. Satu yang 200 billion, kemudian yang kedua ini dari Future Biotic 50 billion, yang ketiga dari Carly. Sebenarnya aku ada lagi probiotik tapi lagi habis. Probiotik yang lagi habis itu probiotik yang aku rekomendasikan untuk teman-teman yang kanker dan teman-teman yang autoimun, teman-teman HIV. Kalau kalian mengalami salah satu dari kondisi di atas, coba cari namanya Lactobacillus reuteri. Sama teman-teman yang jantung, teman-teman yang entah ada penyempitan jantung, udah pakai pasang ring jantung, pembesaran jantung, gagal jantung, kalau nyari probiotik dari golongan Lactobacillus reuteri. Lactobacillus reuteri itu aku rekomendasikan banget untuk kasus kanker, autoimun apapun diagnosisnya, HIV sama penyakit jantung. Silahkan dipertimbangkan itu ya Kak. Yang mana Dom? Lagi habis, mohon maaf Kakak. Mohon maaf ya Kak, lagi habis. Aku cuma cerita apa pamer aja Kak, tapi nggak ada barangnya. Nah untuk teman-teman yang gastritis GERD, kalau yang gastritis atau yang radang usus lagi ada kondisi nyeri ulu hati perut perih, pakainya yang warna ungu. Gastritis, perut perih, nyeri ulu hati, pakainya yang ungu. Untuk yang kondisi GERD pakainya yang biru. Untuk kondisi GERD terus konstipasi atau sembelit pakainya yang biru. Perbedaannya apa Dom? Karena di sini ada polifenolnya. Kadang-kadang tuh teman-teman gastritis itu kurang bisa menerima polifenol. Tapi kalau teman-teman GERD cocok sama polifenol. Jadi ini gastritis, ini untuk GERD. Dikonsumsinya 2 kapsul per hari selama bulan puasa. Cara konsumsinya 1 kapsul segera setelah buka puasa, 1 kapsul segera setelah sahur. Aku tim yang setuju kalau konsumsi probiotik itu lebih baik kalau segera setelah makan daripada sebelum makan. Kenapa Kak? Karena asam lambung kita tuh kan normal kan asam banget kan Kak. Nah, si asam ini dapat merusak produk probiotik. Si asam ini, walaupun brandnya bilang, oh enggak kok aman mah, kita mah produk kita udah didesain nih aman sama asam lambung gitu ya. Tapi kita bisa lebih milih cara lain bagaimana kita juga membantu dalam memproteksi si probiotik kita ini. Kan harganya mahal ya Kak, jadi dibantu proteksinya. Misalnya, setiap kita makan, maka kita itu akan produksi dari asam lambung. Kalau kakak konsumsi probiotik sebelum makan, nih kakak ya, kakak konsumsi probiotik sebelum makan, asam lambung kakak kan akan terproduksi tuh karena ada makanan masuk. Nanti si probiotik ini, si asam lambung yang terproduksi ini bisa melahap si probiotik kakak. Tapi kalau kakak konsumsinya segera setelah makan tuh gini Kak, kakak makan di sendok yang terakhir, kakak jangan minum air putih dulu, kakak minum probiotik baru minum air putih, itu segera setelah makan. Kakak nggak main TikTok dulu, kakak nggak ngobrol dulu, kakak nggak nelfon dulu, pokoknya tuh di sendok terakhir, terus langsung konsumsi probiotik. Ketika kakak makan, asam lambung kakak terproduksi dan akan mencerna si lambung, baru kakak masukin probiotik. Ini lebih aman dari mencegah kerusakan probiotik dari asam lambung. Jadi aku tim yang konsumsi kalau probiotik segera setelah makan. Kalau tidak bulan puasa, konsumsinya segera setelah makan pertama kali di hari itu. Kakak misalnya makan hari itu jam 12, ya udah jam 12 siang kakak minum probiotik. Kakak makan pertama kali jam 8 pagi, ya udah jam 8 pagi tuh kakak konsumsi probiotik. Dan 1 kapsul lagi sebelum tidur. Tapi kalau saat buka puasa, saat Ramadan, kakak konsumsinya itu tuh saat buka puasa dan saat sahur. Gitu ya Kak.
probiotik jangan digabungkan sama cuka apel, nggak boleh, bisa rusak sama cuka apel. Jadi probiotik minimal harus jeda 1 jam dari cuka apel. Kalau kakak saat ini sehat, walafiat, cakep, nggak ada keluhan sama sekali, kakak konsumsinya hanya 1 kapsul per hari, boleh ini mah bebas kalau orang sehat ya, gitu. Nah, bagaimana dengan Naturbell? Salah, ini bukan si probiotik ya, mohon maaf. Bagaimana dengan Naturbell? Kakak lihat tulisannya di sini 50 billion, ini 200 billion. Untuk teman-teman yang punya gastritis, GERD, atau konsumsi obat-obatan dalam jangka waktu panjang, entah kakak lagi kena TBC paru, untuk hipertensi, kakak diabetes, kakak hepatitis, kakak HIV, kakak nggak autoimun, kakak lagi konsumsi obat-obatan medis dalam jangka waktu panjang, kakak konsumsinya adalah probiotik dari Naturbell yang 200 billion. Karena setiap kakak konsumsi obat itu dapat merusak komposisi dari mikrobioma dalam usus kakak. Kakak membutuhkan probiotik yang lebih powerful gitu ya kak. Jadi kalau kakak punya riwayat panjang konsumsi obat, pakainya 200 billion. Enggak dom, saya mah aman dom, saya nggak pernah minum obat-obatan medis dom. Cukup yang 50 billion. Untuk mendapatkan dosis terapi itu minimal 50 billion. Sekian, Merdeka. Aku minum merek Naturbell, jadinya aku kembali ke obat dokter untuk GERD aku karena cocok di badan aku. Ah, maksudnya apa? Oke. Alhamdulillah cocok ya. Kakak Gila, kenapa ada orang di sini? Kakak siapa? Kan kamu yang undang, Kak. Aku nggak tahu. Kakak udahan mau